Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kembali belajar pelajaran fikih untuk kelas 1 semester pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, sebagaimana biasanya kita terlebih dahulu berdoa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran hari ini tentang air untuk wudu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, semuanya sudah pernah wudu? Semuanya sudah sering sholat? Kemudian sebelumnya harus wudu sebelum melakukan sholat. Biasanya apa yang dipakai untuk wudu? Iya, betul. Biasanya kita pakai air untuk wudu. Kemudian air apa saja yang bisa digunakan untuk wudu? Ada yang tahu? Nah, simak ya. Air apa saja yang dapat digunakan untuk wudu? Yang pertama adalah air sumur. Air sumur. Kemudian yang kedua adalah air hujan. Air yang jatuh dari langit yang disebut dengan air hujan itu dapat digunakan untuk wudu. Kemudian air laut. Air laut juga bisa digunakan untuk wudu. Selanjutnya adalah air mata air. Air mata air ini adalah air yang keluar dari bumi. Nah, ini disebut dengan air mata air. Biasanya mengalir di sungai setelah keluar dari bumi. Nah, ini juga bisa digunakan untuk wudu. Kemudian es yang telah mencair. Es yang telah mencair itu bisa digunakan untuk wudu. Kemudian salju. Salju juga dapat digunakan untuk mensucikan diri atau untuk wudu. Nah, itulah air yang bisa digunakan untuk wudu. Ada air sumur, air hujan, air laut, air mata air, es yang mencair, dan salju. Tapi ada juga air yang tidak bisa digunakan untuk wudu. Air apa itu? Yaitu air yang sudah berubah warna, sudah berubah bau, dan sudah berubah rasanya karena terkena najis. Jadi karena dia terkena najis sehingga warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, maka wudu dengan air tersebut yang terkena najis tersebut tidak bisa digunakan untuk wudu. Nah, kalau menggunakan air tersebut untuk wudu, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu air yang terkena najis. Kemudian apa saja yang termasuk najis? Yang termasuk najis
Misalnya air kencing, kotoran manusia, darah, semuanya itu ketika bercampur dengan air, kemudian berubah warnanya, berubah baunya dan rasanya, maka dia termasuk air yang najis, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Selanjutnya saat wudu apa saja yang harus dibasuh? Apa saja yang harus dibasuh? Termasuk anggota wudu. Yang harus dibasuh pertama adalah wajah. Wajah harus dibasuh. Kemudian kedua tangannya, kedua tangan kanan dan kiri itu harus dibasuh. Lalu yang harus terkena air juga yaitu kepala. Jadi kepala harus diusap. Dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki, yang kiri kemudian yang kanan. Itulah anggota wudu. Kita ulang tadi, air apa yang bisa kita gunakan untuk wudu? Yang pertama, air sumur, air hujan, air laut, air mata air atau sungai, kemudian es yang mencair, salju. Kemudian yang tidak bisa digunakan untuk wudu yaitu air yang sudah berubah warna atau berubah bau atau berubah rasanya karena terkena najis. Lalu apa saja yang termasuk anggota wudu? Ada wajah, ada kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Semuanya harus terkena air, harus dibasuh atau diusap. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anakku yang soleh, dan juga bermanfaat untuk Ustadz. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.